sini kami akan membacakan judul tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Sriwijaya terhadap pelayanan bis Damri sebagai transportasi kampus. Saya Namira Lea Putri Maliha. Saya Bibir Fikri. Saya Anissa Putfadila. Latar belakang, transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas mahasiswa, sehingga Universitas Sriwijaya menyediakan bus Damri sebagai sarana utama. Penilaian kualitas layanan diperlukan untuk mengetahui apakah kebutuhan mahasiswa telah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan kualitas pelayanan X yang diukur melalui 5 indikator self-equal dan kepuasan mahasiswa Y. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa sekaligus menjadi dasar peningkatan layanan transportasi kampus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan bus Damri berdasarkan metode service quality. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana mahasiswa menilai pelayanan bus Damri berdasarkan 5 dimensi service quality, serta bagaimana hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kampus. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui kualitas layanan bus Damri terhadap kepuasan mahasiswa. Kualitas layanan dinilai dengan menggunakan pendekatan service quality yang mencakup 5 aspek, yaitu fisik, keandalan, responsivitas, jaminan, dan empati. Dengan analisis regresi, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasikan apakah kualitas layanan berhubungan secara signifikan dengan tingkat kepuasan mahasiswa, serta menjadi landasan dalam memberikan saran untuk perbaikan layanan. Penelitian ini dibatasi pada layanan bus Damri Universitas Sriwijaya di kawasan Indralaya dan tidak mencakup transportasi lain. Respondennya adalah mahasiswa farmasi angkatan 2023 dan 2025. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, dan fasilitas bus berdasarkan persepsi mahasiswa. Penelitian dilakukan dalam periode tertentu sehingga hasilnya menggambarkan kondisi layanan pada saat pengumpulan data. Pengertian kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan serv-qual digunakan untuk mengukur kepuasan jasa bus Damri melalui 5 dimensi: bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Bukti fisik mencakup kondisi bus dan fasilitas, keandalan terkait ketepatan jadwal, daya tanggap menyangkut kesiapan petugas membantu, jaminan mencerminkan rasa aman dan profesionalisme, dan empati menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pengguna. Penelitian sebelumnya menunjukkan seluruh dimensi serv-qual berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, dengan keandalan dan bukti fisik sebagai faktor yang paling dominan. Mahasiswa terhadap layanan transportasi kampus mencerminkan kualitas layanan yang diberikan, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, hingga perhatian petugas. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh 5 dimensi kualitas pelayanan: keandalan, responsivitas, jaminan, simpati, dan bukti fisik. Semakin baik kualitas pelayanan, semakin tinggi tingkat kepuasan mahasiswa. Dalam konteks pengguruan tinggi, kepuasan terhadap bus Damri menjadi indikator perhatian universitas dalam mendukung mobilitas dan aktivitas akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel karena jumlah populasi mahasiswa penggunaan bus Damri sudah diketahui. Dengan populasi 220 mahasiswa dan tingkat kesalahan 10%, perhitungan N sama dengan 220 per 1 tambah 220, 0,1 pangkat 2 menghasilkan 68,75 yang dibulatkan menjadi 69 responden sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengolah dan menganalisis data kepuasan mahasiswa terhadap layanan bus Damri. Analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, serta korelasi atau regresi untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Penggunaan SPSS membuat hasil penelitian lebih objektif dan terukur. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan, sehingga peneliti tidak perlu meneliti seluruh populasi. Penggunaan sampel membuat penelitian lebih efisien dalam waktu, tenaga, dan biaya asalkan sampel tersebut benar-benar mencerminkan populasi. Menurut Chandra Susanto et al. 2024, sampel dipilih untuk keperluan observasi atau penelitian dan memungkinkan peneliti melakukan pengeneralisasi secara efektif. Namun, pemilihan sampel harus dilakukan dengan hati-hati agar yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi populasi secara akurat. Validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk memastikan setiap item kuesioner benar-benar mengukur variabel penelitian. Item dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel.
Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai Coulomb spread alpha memenuhi standar, sehingga data yang dihasilkan stabil dan dapat dipercaya. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan data berdistribusi normal sebelum analisis parametrik. Data dinyatakan normal jika nilai sig lebih besar dari 0,05 pada uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Asumsi ini penting karena regresi linear hanya valid jika pola hubungan lurus. Jika tidak linear, hasil estimasi dapat menjadi bias. Uji linearitas dilakukan untuk memastikan model regresi menggambarkan hubungan yang tepat dan tidak menunjukkan pola non-linear. Analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menilai hubungan dan pengaruh satu variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Regresi berfungsi menguji seberapa kuat hubungan sebab akibat, di mana X menjadi prediktor dan Y sebagai variabel hasil. UJT dan koefisiensi determinasi. UJT digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Pengujian ini dilakukan secara parsial untuk melihat apakah koefisiensi regresi yang dihasilkan memiliki makna secara statistik. Selanjutnya, koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen X dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel independen Y. Nilai R kuadrat dinyatakan dalam presentase yang menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh X terhadap Y. Di bab 3 ini ada alur penelitian. Yang pertama itu dimulai dengan mempersiapkan awal penelitian. Lalu ada identifikasi masalah. Lalu ada menentukan variabel yang digunakan. Lanjutnya adalah menentukan responden objek penelitian. Lanjut pengumpulan data. Selanjutnya teknik analisis data dan hasil pembahasan, serta terakhir ada kesimpulan dan saran dan selesai. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Untuk variabel X yaitu pelayanan bus Damri, kemudian variabel Y itu kepuasan mahasiswa. Penelitian ini mengasumsikan bahwa pelayanan bus Damri variabel X yang diukur melalui indikator service quality berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa Y yaitu variabel Y dengan regresi linear sederhana. Penelitian menguji sejauh mana kualitas pelayanan bus Damri mempengaruhi kepuasan mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Uji hasil instrumen validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas pertama, pada tabel dari hasil pengujian pertama di atas didapat 7 item tidak valid, yaitu item nomor 3, 4, 7, 8, 9, 10, dan 11, di mana R hitung lebih kecil R tabel dan sig lebih besar 0,05, sehingga pernyataan itu dilakukan pengubahan dan dilakukan penyebaran ulang. Selanjutnya uji validitas kedua. Pada tabel setelah dilakukan perbaikan dan penyebaran ulang dan pengujian ulang kepada responden yang sama, item dari semua pernyataan dikatakan valid. Nilai R hitung lebih besar R tabel dan sig lebih kecil taraf sig. Selanjutnya dilakukan uji validaritas ketiga pada tabel untuk memastikan konsistensi instrumen. Peneliti melakukan uji validaritas lanjutan kepada responden yang tersisa. Hasil menunjukkan bahwa semua item tetap memiliki R hitung lebih kecil R tabel serta sig lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validaritas dan layak digunakan untuk tahap penelitian berikutnya. Adapun uji reliabilitas, untuk memastikan instrumen dilakukan untuk uji reliabilitas kembali terhadap responden yang tersisa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Coulomb alpha tetap berada di atas 0,60, yaitu 0,926, sehingga instrumen penelitian tetap reliable. Uji linearitas. Hasil uji linearitas menunjukkan nilai sig linearity 0,000 lebih kecil atau lebih kecil dari 0,05, sehingga pelayanan bus Damri dan kepuasan mahasiswa memiliki hubungan linear.
Nilai Sigma deviation from linearity 0,973 atau lebih besar dari 0,05 menandakan tidak ada penyimpangan dari linearitas. Jadi, hubungan kedua variabel valid untuk dianalisis dengan regresi linear. Selanjutnya ada uji T. Dari pengujian di atas didapat pelayanan nilai Sigma sebesar 0,000 lebih kecil 0,05, maka berkesimpulan variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi linear sederhana. Persamaan regresi sederhana adalah Y sama dengan 0,226 tambah 0,206X. Konstanta 0,226 berarti jika pelayanan X sama dengan 0, maka kepuasan Y bernilai 0,226. Koefisien 0,206 yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan bus Damri akan meningkatkan kepuasan mahasiswa itu sendiri. Lalu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini ada 3. Yang pertama itu histogram. Histogram menunjukkan pola berbentuk kurva, lonceng, dan residual menyebar simetris mengikuti garis normal, sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Yang kedua itu ada normal PP plot, yaitu menunjukkan titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal sehingga residual dapat dikatakan berdistribusi normal. Yang terakhir ada scatter plot. Scatter plot ini menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak tanpa pola tertentu. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu kondisi ketika varians residual tetap konstan dan tidak membesar atau mengecil pada nilai prediksi tertentu. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga hasil analisis regresi dianggap lebih valid, konsisten, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bus Damri berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa farmasi Unsri. Hasil uji T Sigma 0,000 dan koefisien regresi positif 0,206 membuktikan bahwa semakin baik pelayanan ketepatan, waktu, kenyamanan, responsivitas, keamanan, dan kondisi fisik bus semakin tinggi kepuasan mahasiswa. Nilai adjusted R square 0,663 sebagai 66% kepuasan dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan. Model regresi juga memenuhi seluruh uji asumsi klasik sehingga hasilnya dapat dipercaya. Keseluruhan bus Damri memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan kenyamanan mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya saran, pelayanan bus Damri perlu ditingkatkan melalui ketepatan waktu keberangkatan, perawatan rutin fasilitas seperti AC dan kursi, serta peningkatan keramahan petugas. Penambahan jadwal bus pada jam ramai juga diperlukan untuk mengurangi penumpukan penumpang. Selain itu, evaluasi berkala melalui survei kepuasan mahasiswa penting dilakukan agar kekurangan layanan dapat segera diperbaiki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.